Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Amma ba'du. Sobat Menara TV kampus UIN Sunan Kudus yang berbahagia, pada kali ini saya akan membawakan tema tentang etika kampus yang serba cepat, serba digital, yang sudah tentu ini bagian penting dari teknik pembelajaran kita di kampus UIN Sunan Kudus ini. Para pemirsa yang berbahagia, ada beberapa hal yang perlu jadi catatan penting di dalam kita mensikapi perkembangan teknologi yang sangat-sangat cepat sekali. Pertama, kita sebagai seorang thalibul ilmi, pencari ilmu, yang namanya kampus adalah gudang ilmu, yang namanya kampus adalah identik dengan sumber ilmu. Bahkan kampus merupakan jantung dari suatu negara. Para pemirsa yang berbahagia, perlu kamu ketahui, utamanya para mahasiswa, di dalam menyikapi hal-hal seperti yang saya sampaikan terkait dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, maka kamu sebagai seorang pencari ilmu tidak boleh melupakan beberapa pesan agama. Karena misalnya aja HP itu bisa jadi sumber inspirasi kita, bisa menjadi mempercepat teknik kita untuk mencari ilmu dan seterusnya, akan tetapi bisa sebaliknya. Dengan HP kita bisa terperosok, dengan HP kita bisa terganggu beberapa target yang kita targetkan misalnya. Untuk itu perlu kita sikapi dengan yang pertama, mungkin kita akan melihat bahwa Islam memang memberi apresiasi penuh terhadap mencari ilmu. Saking pentingnya itu, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Ini kan luar biasa. Waktu yang tak terhingga dari ayunan sampai liang lahat. Kemudian tempatnya juga sama. Di sisi lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam au kama qala menyampaikan utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Artinya apresiasi Islam terhadap ilmu luar biasa. Dimanapun tempatnya, betapa jauhnya antara Cina dengan Madinah saat itu, akan tetapi yang disampaikan oleh Rasulullah justru yang terjauh. Tapi kalau sudah bicara ilmu, Islam nomor satu, harus betul-betul diperhatikan. Para pemirsa yang berbahagia, untuk itu mensikapi kondisi teknologi yang semakin cepat, apa-apa menyatu jadi satu. Ini nilai-nilai positif dan negatifnya banyak. Untuk itu, pertama, jangan lupa nilai-nilai tawadhu kepada para guru kita. Kita tetap bersikap tawadhu dengan tanpa menghilangkan daya kritis kita. Kita lihat bagaimana Nabiullah Khidir alaihissalam dalam kisah dalam surat Kahfinya, qala lahu Musa hal attabi'uka ala antu allimani mimma ullimtu rusydah. Bagaimana Nabi Musa ketika Nabi Musa itu sedang berkhutbah di depan para Bani Israel dan kemudian bertanya, ya Nabiullah Musa, saat ini apakah ada orang yang paling alim selain dirimu ya Musa? Kata Musa, qala la, tidak ada yang mengalim saya. Dan ini oleh Allah dianggap kurang etis jawaban seperti itu. Dianggap kurang etis. Untuk itu Allah langsung memberikan wahyu kepada Musa. Musa bala, enggak kamu Musa. Ada hambaku namanya Khidir, lebih alim daripada kamu. Lebih alim daripada kamu.
akhirnya Nabi Musa. Padahal Nabi Musa seorang nabi ulul azmi, sementara Nabi Khidir hanya seorang nabi. Tapi bagaimana? Dalam perspektif keilmuan, nggak peduli. Sekalipun makomnya Nabi Musa lebih tinggi dibanding Nabi Khidir, kalau udah bicara ilmu, Nabi Musa tetap tawadhu mencari ilmu kepada Nabi Khidir alaihissalam. Ini yang pertama. Untuk itu syarat, sekalipun kita dalam dunia yang serba cepat seperti ini, jangan lupa ilmu penting tanpa melihat status diri Anda. Yang pertama. Yang kedua, hal attabi'uka. Ini apakah aku boleh meminta berguru kepadamu ya Nabiullah Khidir? Ini luar biasa. Artinya tawaduknya Nabi Musa terhadap gurunya tidak terkurangi sama sekali, sekalipun makom dan derajatnya lebih tinggi Nabi Musa alaihissalam. Nah, kita juga begitu. Sebagai seorang mahasiswa, jangan sampai Anda tidak menghormat kepada para dosen-dosen kita. Jangan sampai terlupakan. Karena apa? Ini nilai berkahnya. Ini nilai berkah dan manfaat ilmu para mahasiswa. Untuk itu, ini yang pertama. Jadi, satu, tanpa melihat status. Yang kedua, kita tidak boleh bersikap yang tidak tawadhu atau hormat kepada para dosen kita. Yang ketiga, bagaimana dialog Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ini sangat relevan sekali dengan kampus. Jadi, kalau mahasiswa identik dengan cerita Nabi Khidir dengan Nabiullah Musa. Mengapa? Karena dialognya Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini seakan-akan memang Nabi Musa sedang mencari kebenaran. Kalau sudah berbicara ilmu, ya harus berdiskusi. Gitu. Harus berdiskusi dengan gurunya. Dan ini tidak ada persoalan. Untuk itu, para pemirsa yang kami muliakan, yang berbahagia, ada beberapa hal dalam konteks merespon mencari ilmu di kampus yang notabene-nya berteknologi semakin maju, serba cepat. Maka ada closing statement yang perlu saya sampaikan, bahwa jangan sampai kita mencari ilmu di kampus ini, sekalipun dunia serba cepat, teknologi semakin maju, jangan lupa catatan kita tetap bertawadhu kepada para guru-guru kita dan dosen-dosen yang mengampu mata kuliah yang kita ikuti. Terima kasih mungkin yang dapat kami sampaikan. Cukup sekian. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam UIN Sunan Kudus hadir mencetak generasi dai intelektual yang adaptif, moderat, dan berdaya saing global. Program studi bimbingan konseling Islam melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada berhaluan nilai-nilai Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi integratif berwawasan global. Program studi komunikasi dan penyiaran Islam berbasis unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi integratif berwawasan global, menghasilkan lulusan program studi manajemen dakwah yang profesional dan mampu bersaing. Program studi pengembangan masyarakat Islam mempunyai visi bidang pengembangan masyarakat berwawasan unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi integratif berwawasan global. Program studi pemikiran politik Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi integratif berwawasan global.